Hai hai, Assalamualaikum. Masih di channel YouTube Yuna Sabrina. Kali ini kita akan bahas tentang kenaikan pangkat guru dan kepala sekolah golongan 4B ke atas. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi guru dan kepala sekolah golongan 4B ke atas terdiri dari 3 langkah. Pertama, pengusulan DUPAK, daftar usul penilaian angka kredit. Kedua, penilaian angka kredit atau disebut PAK, kemudian penetapan PAK. Dasar hukum kenaikan pangkat bagi guru golongan 4B ke atas ini sangat kompleks, tapi kita akan membahas dasar hukum yang berkaitan dengan LPMP sebagai tim sekretariat di tiap provinsi. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 27 tahun 2018 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan LPMP, tim sekretariat di LPMP melakukan penyusunan bahan fasilitasi PAK, jabatan fungsional golongan 4B sampai dengan 4E. Berdasarkan Permendikbud tersebut, di tiap provinsi ada tim sekretariatnya. Namun, ada beberapa provinsi yang tim sekretariatnya bergabung di provinsi lain. Contohnya Kalimantan Timur yang memfasilitasi guru di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Ada juga Nusa Tenggara Barat memfasilitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan Maluku memfasilitasi Provinsi Maluku itu sendiri, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan terakhir, Bengkulu memfasilitasi Provinsi Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Alamat PO Box pengusulan berkas DUPAK tiap provinsi dapat dilihat di sini dan akan saya cantumkan di link deskripsi YouTube ya. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pengusulan DUPAK. Pertama, guru menyiapkan berkas DUPAK beserta bukti fisiknya. Kemudian meminta surat pengantar ke kepala dinas masing-masing kabupaten kota domisili mereka. Kecuali guru dan kepala sekolah SMA dan SMK, mereka meminta surat pengantar dari kepala dinas provinsi. Kemudian berkas dikirim ke alamat PO Box Sekretariat LPMP yang telah ditunjuk. Nah, berkas apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, DUPAK beserta bukti fisiknya. Yang kedua, PAK terakhir. Yang ketiga, SK kenaikan pangkat terakhir, DP3 1 tahun terakhir, karpet atau konversi NIP, ijazah terakhir, dan surat izin belajar. Bagi Bapak Ibu guru yang menjalankan tugas belajar, mereka harus menambahkan surat keputusan tugas belajar, SK pembebasan sementara, dan SK pengangkatan kembali. Yang terakhir adalah surat laporan hasil penilaian angka kredit. Selanjutnya kita akan membahas masa pengajuan DUPAK. Selambatnya berkas diterima bulan Juli untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober. Selambatnya berkas diterima bulan Januari untuk periode kenaikan pangkat bulan April. Jika melewati bulan Januari atau Juli tersebut, maka akan diikutkan periode berikutnya. Selain itu, penilaian angka kredit wajib dilakukan setiap tahun. Perlu Bapak Ibu ketahui, tugas tim sekretariat di LPMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menerima SK tim sekretariat dari pusat. Yang kedua, mereka mengambil berkas di alamat PO Box. Yang ketiga, mengagendakan berkas, kemudian mengklasifikasi berkas tersebut, dan kemudian diverifikasi kelengkapan berkas Bapak Ibu. Mempersiapkan waktu dan tempat penilaian angka kredit. Kemudian mendokumentasikan hasil penilaian angka kredit
mencetak PAK yang memenuhi syarat, kemudian membuat dan mengarsipkan berita acara, lalu menyusun dan menyampaikan laporan, dan yang terakhir menginformasikan prosedur dan kekurangan berkas. Kriteria tim sekretariat yang pertama adalah mereka memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, yang kedua jujur, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi, ketiga memiliki kemampuan administrasi. Selanjutnya mereka memahami dokumen dupak yang Bapak Ibu usulkan, mereka juga memahami tugas sekretariat dan memahami persuratan dan kearsipan. Tim sekretariat juga memiliki kode etik, yaitu mereka dilarang kontak dengan pengusul ketika penilaian angka kredit sedang berlangsung. Mereka dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dilarang melengkapi berkas pengusul saat penilaian, dilarang menginformasikan hasil sebelum ditetapkannya penilaian angka kredit, dan dilarang menginformasikan nama tim penilai. Demikian informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Alamat PO Box dan berkas yang harus dikirim akan saya cantumkan di link deskripsi YouTube. Tetap semangat untuk naik pangkat ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Yuna Sabrina. Bye bye.